Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian. Tema dakwah kali ini adalah hukum Islam tentang berpacaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pacaran kini sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah kalangan masyarakat, khususnya para remaja. Mereka tidak menyadari bahwa pacaran yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang sudah sangat jauh dari kebenaran akhlak seorang muslim yang sebenarnya. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan anak SD pun sudah banyak yang menjalaninya. Bahkan kita sebagai generasi muda pasti sudah tahu, paham, dan pernah melakukannya. Nah, jadi apa sih pacaran itu? Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang sedang dalam tahap pendekatan atau mencari kecocokan satu sama lain guna membuahi suatu komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni bahtera rumah tangga. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran merupakan kebutuhan pokok. Sebagian juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan golongan orang yang jomblo karena tidak ada pasangan. Astagfirullah, apa sih yang bisa kita banggain dari pacaran? Pegangan tangan, saling pandang memandang lawan jenis sepuasnya. Saat ini, pacaran telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh banyak orang. Bahkan tampaknya orang yang tidak pacaran dianggap kuno, lucu, dan tidak gaul. Naudzubillah, bukan hanya itu saja. Tidak sedikit orang tua yang merasa sedih ketika anaknya tidak mempunyai pacar, layaknya orang lain. Padahal sejatinya pacaran adalah salah satu cara yang bisa membuat pintu dosa terbuka lebar. Islam adalah agama yang melindungi setiap pemeluknya dari perbuatan-perbuatan dosa, termasuk zina. Jangankan berbuat zina, mendekatinya saja kita dilarang, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-temanku sekalian, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Yang tadinya sekolah urusan nomor 1 jadi urusan belakangan. Suara azan berkumandang pun sudah tidak dihiraukan lagi. Yang ada hanya dia, dan dia. Sungguh ironis memang generasi zaman ini. Teman, pacaran itu tidak mendatangkan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dianjurkan pula dalam Islam. Jadi, kalau ada yang saat ini masih pacaran, akan jauh lebih baik jika sudahi hubungan terlarang itu. Dan kalau ada yang masih jomblo, bersyukurlah. Mungkin ini adalah cara Allah untuk menjaga kita. Hadirinnya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya larangan mendekati zina merupakan bukti bahwa Allah ingin menjaga hambanya dari perbuatan-perbuatan haram. Dan sebagai pemeluk agama Islam, kita harus mengindahkan setiap larangannya. Jika pacaran dilarang, lantas apakah manusia tidak diperbolehkan jatuh cinta? Tentu saja boleh, karena mencintai lawan jenis adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Hanya saja kita harus menyadari bahwa cinta yang kita miliki harus dijaga dari hal-hal yang dilarangnya, agar kesucian cinta tetap terjaga. Apa saja sih cara yang bisa dilakukan? Jadi, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga cinta yang kita miliki. Pertama adalah mempunyai niat yang baik hanya karena Allah, yaitu mencintai seseorang bukan karena nafsu, baik itu nafsu dengan fisik seseorang atau dengan hartanya, karena bagaimanapun fisik akan berubah dan kaya tak selamanya. Kedua, dengan menundukkan pandangan. Ketika mencintai seseorang, maka cintailah orang tersebut sewajarnya saja, yakni tidak berlebihan. Dan kita harus bisa menundukkan pandangan, baik itu terhadap orang yang kita cintai atau orang yang bukan makhluk kita. Maka dari itu, berjuanglah dengan kesabaran untuk mendapatkan pasangan halal.
Yang ketiga adalah dengan cara memperbaiki diri. Adapun cara menjaga cinta yang ketiga adalah dengan selalu memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, maka Allah akan datangkan jodoh terbaik, karena bisa saja orang yang kita cintai bukan jodoh kita, ya kan? Dan perlu diingat lagi bahwa Allah akan menjodohkan orang baik dengan orang baik. Maka ketika kita memperbaiki diri kita karenanya, mungkin kita akan disatukan dengan orang yang juga terus bisa memperbaiki diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.